Hai, aku Hekmo Ong. Terima kasih sudah rajin mengikuti kisah perjalanan Lu Kuan Chu. Kali ini, aku mau berbagi sedikit tentang yang terjadi di balik layar. Awalnya idenya sederhana saja. Dulu, aku sering baca buku cerita silat. Bukunya kecil, bisa dimasukkan saku. Pengarangnya banyak, judulnya banyak juga. Ceritanya asik-asik. Buku cerita silat ini bukan buku komik, jadi sedikit sekali ilustrasinya. Setiap orang bebas punya imajinasi tentang tokoh-tokohnya. Sekarang, dengan semakin maraknya penggunaan AI, aku kepikiran mencoba menggambarkan kisah itu. Tentunya sesuai dengan imajinasiku. Aku ambillah cerita Lu Kuan Chu ini. Tak ada alasan khusus, kebetulan yang teringat adalah cerita Lu Kuan Chu. Lalu aku mengobrollah dengan kawan chat yang pintar, yang namanya ChatGPT. Aku tanya sama dia, kasih gambaran tentang Lu Kuan Chu. Awalnya cuma ilustrasi hitam putih aja, sesuai dengan ilustrasi yang ada di buku cerita silat aslinya. ChatGPT memberikan aku teks-teks tentang karakter dan adegan, misalnya tentang Kuan Chu. Dia berikan perincian, kepalanya botak, umurnya 8 tahun, wajahnya kalem, dan sebagainya. Terus aku kasih sepotong cerita, lalu ChatGPT kasih gambaran suasana di sekitarnya. Misalnya Kuan Chu sedang berjalan, kelaparan, memasuki gerbang kota. Nah, ChatGPT memberikan rincian gerbang kota itu seperti apa, dan seterusnya. Teks-teks ini kita namakan prompt. Jadi setiap gambar adegan itu ada promptnya. Prompt menggambarkan siapa aja tokohnya, apa yang dilakukan, bagaimana suasana lingkungan sekitarnya, dan gambarnya mau dibikin gaya seperti apa. Ada yang seperti anime, komik, ilustrasi, lukisan, foto, atau seperti film. Prompt dari ChatGPT itu tidak selalu cocok, jadi seringkali harus aku utak-atik sendiri. Aku sesuaikan dengan imajinasiku. Prompt-prompt itu tadi, lalu aku bawa ke platform AI yang biasa aku pakai. Namanya Whisk dari Google Labs. Di Whisk ini, aku tempelkan promptnya. Lalu Whisk akan menghasilkan gambar. Biasanya 2 buah gambar untuk 1 prompt. Dari 2 gambar itu, aku pilih mana yang lebih pas dengan imajinasiku. Seringkali dua-duanya nggak cocok, jadi aku suruh Whisk bikin lagi atau aku modifikasi dulu promptnya. Setelah ketemu gambar yang cocok, baru aku download gambarnya. Kayaknya sederhana ya? Nggak sesederhana itu. Masalah yang umum di AI itu adalah konsistensi gambarnya. Misalnya, Kuan Chu kadang digambarkan anak 5 tahun, kadang anak 9 tahun. Atau bajunya kadang stripnya di kanan, kadang stripnya di kiri. Belum lagi kalau ada adegan pertempuran, harusnya lompat ke atas, ini malah lompat ke bawah. Dan banyak lagi masalah-masalah kayak gini. Tapi ya itulah seninya. Kita lanjut lagi. Tahap yang gak kalah penting adalah editing videonya. Justru di sini inilah dapurnya. Pertama, aku buat dulu narasi cerita. Karena aku sendirian dan gak kuat baca, aku pakai fasilitas text to speech dari Google, yaitu aplikasi yang mengubah teks menjadi suara. Semula aku sih pakai fasilitas dari Google Translate. Ya lumayan lah, tapi ya itu, datar, kurang ada intonasinya, malah sering salah ucap lagi. Bilang mah jadi hem atau HM. Nih, kayak gini contohnya. Wah, tusukan hebat sekali. Aduh, istriku, mengapa kau berhati sekejam itu? Tao Chai Ho menjerit dan setelah memanggil-manggil istrinya, tubuhnya Untungnya belakangan ini ada Gemini AI dari Google. Suaranya jauh lebih realistis. Contohnya, ya suara aku ini, dan ini suara si Sui Cheng. Dia sudah kehabisan darah. Aku bersumpah akan kucincang hancur tubuh iblis itu. Tahapan selanjutnya dan terakhir adalah
menggabungkan semua narasi, dialog, dan gambar-gambar yang kita buat tadi. Di tahap ini aku menambahkan efek suara, seperti suara jangkrik, suara angin, suara ombak, suara orang di pasar, suara kuda, suara benda jatuh, dan lain-lain. Lalu juga adegan pertempuran. Untuk suara adegan pertempuran, biasanya aku ambil dari cuplikan film-film wuxia, lalu digabung dengan musik yang cepat. Yang tadinya berdiri sampai roboh dan terlempar ke lantai saking hebatnya getaran seruan ini. Sebelum rasa terkejut Li Pong Hoat Ong hilang, Hek Mo Ong sudah menyeruduk maju. Lalu menambahkan musik. Karena aku suka efek sinematik, aku pilih benar musik-musiknya. Tentunya dengan keterbatasan yang ada. Pilihan musik yang pas itu bikin videonya jadi epic. Misalnya kayak gini. Bundamu. Ayah hamba adalah langit dan ibu hamba adalah bumi. Saudara-saudara hamba adalah semua manusia di dunia ini. Menteri tua ini lalu memeluknya dan mengelus-elus kepalanya yang gundul. Kau kuanggap sebagai cucuku sendiri, Kuan Chu. Terharu sekali hati Kuan Chu. Belum pernah ada orang yang sikapnya demikian halus dan ramah tamah kepadanya. Apalagi seorang pembesar tinggi seperti Menteri Lupin ini. Hamba boleh menyebut Kongkong kepada Taijin? Tentu saja. Yang ngeselin itu, nggak taunya lagunya kena copyright. Tapi untung sekarang ada AI music seperti Suno AI. Kita bisa bikin lagu di sana sesuai suasana yang kita mau, tanpa takut kena copyright. Ini salah satu lagu yang aku bikin sendiri lewat Suno AI. Sudah cukuplah kalian lihat isi dapur cerita ini. Jangan lama-lama di sini, nanti ketahuan si Guitin. Sebelum kau kabur, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng itu. Jangan sampai aku yang datang ke rumahmu hanya untuk mengingatkan hal itu ya. Oke, Hek Mo Ong undur diri.